سيدنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى روح الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصوله وفروعه ومشايخ وتلامذته ثم إلى روح المتقدمين في هذا المجلس المبارك منهم الحبيب محمد بن أحمد العطاس والحبيب محمد بن عبد القادر العطاس وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وأن الله يفتح علينا فتح العارفين اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين ومثل ما نوى آباؤنا ورجالنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di majlis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada pagi hari ini Allah anugerahkan rahmatnya, kasih sayangnya, kelembutannya, ampunannya kepada kita semua, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan yang baik, amin ya rabbal alamin. Mengingat beberapa hari lagi ada Idul Adha atau Idul Kurban, dan kebetulan pembahasan kita 2 minggu sekali fikih, alangkah baiknya kita bahas seputar kurban. Betul? Karena saya lihat kayaknya ada sebagian di sini yang jadi panitia, mungkin bukan tukang makan dagingnya aja, tapi mungkin ada yang jadi panitia kurban. Ya, kita bicara tentang udhiyah, seputar udhiyah. Mungkin kita akan menghabiskan waktu sampai 45 menit itu kalau cukup. Kalau nggak cukup, insya Allah kalau cukup sedapatnya, tapi 6:30 selesai insya Allah. Agak panjang dikit nggak apa-apa ya? Mau? Siap? Babul udhiyah. Sebelum kita bicara tentang udhiyah atau kurban, kita harus kenal dulu. Betul? Apa sih ini udhiyah? Apa sih kurban? Ya, makanya ulama membuat definisi. Namanya ada lughatan, etimologi, ada terminologi, ada istilah. Ulama ngasih definisi. Kenapa mesti ngasih definisi? Biar kita tahu. Contoh, kita nggak tahu si Budi. Ada orang namanya Budi, pendek apa tinggi. Kalau kita nggak ngelihat, kita nggak tahu Budi atau si Z atau siapapun dia bagaimana, kecuali kita kan kenal. Begitu juga dalam ibadah. Ibadah itu harus mengenal dulu apa sih. Kenalin dulu definisinya gimana. Jangan langsung belajar tahu. Makanya ulama selalu di dalam awal-awal bab tentang ibadah, entah itu sholat,
entah itu toharoh, entah itu zakat, entah itu haji, entah itu muamalat, jual beli, perniagaan, apapun, ahli warisan, apapun mesti diawali dengan definisi, mesti. Nah, di dalam definisi udhiyah ya, atau bahasa Indonesianya adalah korban atau kurban. Secara bahasa Indonesia udhiyah artinya secara bahasa bukan bahasa Indonesia, secara bahasa ya. Udhiyah artinya pengorbanan, diambil kata doha yudhi, tadhiyatan, pengorbanan. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab, misal ada orang ngomong, saya mau mengorbankan diri saya untuk agama saya. Saya mau mengorbankan diri saya untuk agama saya. Maka bahasanya nanti udhi nafsi li ajli dini. Aku korbankan nyawaku untuk agamaku. Itu baru pejuang tuh. Ingat, jangan udhi nafsi min ajliki. No, saya korbankan diriku untuk dirimu. Ya, itu anak alay itu. Ya, anak alay itu yang begitu-gitu. Ya, tapi pakainya bahasanya begitu maksudnya. Maksudnya tetap bahasanya yudhi, pengorbanan. Dalam bahasa udhiyah itu pengorbanan. Makanya bahasa Indonesia ngambilnya jadi atau korban. Ya, jadi kalimat kurban itu asal muasalnya bahasa Arabnya udhiyah, bukan kurban. Oh, katanya ulama ada yang mengatakan dari kalimat kurban bahasa Arab artinya mendekatkan diri. Enggak, saya nggak pernah tahu. Di kitab Figi nggak ada, di kitab Primbon mungkin ada kali, nggak tahu gue. Baca, tahu Primbon nggak tahu ya. Primbon bahasa apa? Nggak ada. Jangan lo cari, cuman dicari. Ya, kalau kitab fikih, kitab-kitab agama nggak ada kurban tuh, nggak ada. Adanya udhiyah bahasa Arab loh. Tapi kalau bahasa Indonesia iya kurban atau korban. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah fikih, istilah ulama-ulama fikih, udhiyah itu adalah ya mayuzbah minan na'am. Suatu yang disembelih daripada hewan kurban atau daripada hewan na'am. Kenapa nanti dibilang na'am? Kok hewan na'am? Karena karena ulama mengatakan karena banyak nikmat Allah di dalam hewan-hewan tersebut. Mayuzbah minan na'am. Ntar kita insyaallah atu-atu. Mayuzbah minan na'am taqarruban ilallahi ta'ala min yaumin nahri ila yaumit tasyrik. Sesuatu yang disembelih daripada hewan kurban. Nah, di sini berarti banyak ada unsur. Unsur apa? Hewannya tertentu. Dalam definisi istilah oleh ulama-ulama fikih dan ulama-ulama syariat, maksudnya mengatakan mayuzbah minan na'am, yang disembelih dari hewan kurban. Berarti enggak semua hewan, hanya hewan tertentu. Apakah semua hewan bisa disembelih jadi udhiyah? Enggak bisa. Tapi disembelih boleh enggak? Bodoh banget, terserah lo. Mau sembelih. Tapi kalau untuk jadi udhiyah, untuk jadi ibadah kurban tidak bisa. Karena hanya hewan-hewan tertentu. Hewan-hewannya itu apa? Nanti insyaallah kita bahas. Taqarruban ilallah, ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini juga ulama berhenti sejenak bahwa dikatakan kurban itu atau udhiyah itu arti cara mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri hamba kepada Allah, salah satunya dengan cara udhiyah. Dengan cara kurban, dengan cara menyembelih hewan kurban, itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Berarti apa? Itu ibadah.
Salah satu ibadah kita ada pengorbanan memotong hewan. Motong hewan, nyembelih hewan di hari Idul Adha atau 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, itu namanya ibadah mendekatkan diri kepada. Jadi bukan nanti ada yang bilang, oh ini hari-harinya umat Islam membantai hewan-hewan. Oh. Hari-hari pembantaian hewan 4 hari dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kalau yang ngomong orang Islam juga berarti ngajinya nggak bayaran. Nah, hati-hati ya, ngaji nggak bayaran loh. Jadi sesat loh. Paham? Hati-hati. Bukan pembantaian dong. Masa pembantaian begitu? Hewan dipotong. Hewan dipotong secara benar, secara syariat, itu namanya bukan pembantaian. Giliran anak-anak Gaza, anak-anak Palestina yang tiap hari dibantai, yang mereka lagi main, yang mereka lagi tidur, nggak ada yang bilang tuh pembantaian. Enak aja. Udah setahun lebih itu pembantaian. Hampir setahun. Nggak ada. Tiap malam, tiap hari ada aja yang dibunuh. Dibilang nggak pembantaian. Naudzubillah min dzalik. Oke, kembali lagi. Hewan yang dipotong atau hewan yang disembelih di hari Idul Fitri, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari 10 Dzulhijjah sampai di tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Berarti apa? Waktunya juga tertentu. Tadi hewan-hewannya tertentu. Dan ini adalah unsurnya ibadah. Kemudian waktunya juga tertentu. Dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Selain itu tidak bisa. Maksudnya tidak bisa dinamakan udhiyah. Mau nyembelih boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi kalau di sebelum 10 Dzulhijjah atau setelah 13 Dzulhijjah, namanya bukan udhiyah. Bahasa Indonesianya namanya bukan kurban. Artinya apa? Nyembelih biasa. Oleh sebab itu dikatakan kalau udhiyah pasti nyembelih. Nyembelih belum tentu udhiyah. Kalau udhiyah pasti nyembelih. Nyembelih belum tentu udhiyah. Kalau udhiyah hanya di tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Jelas sampai sini? Kemudian dasar hukumnya apa sih? Dasar hukumnya adalah dari yang sudah populer, ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Udhiyah secara dasar hukumnya adalah perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau kepada Tuhanmu, salatlah kepada Tuhanmu, kemudian sembelihlah. Fasholli li rabbika wanhar. Itu dari ayat Al-Qur'an. Oleh sebab itu, fasholli, dan salatlah kepada Tuhanmu. Sepakat jamhurul ulama atau jumhurul ulama mengatakan fasholli maksudnya sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, fanhar, sembelihlah hewan. Nah, di sini ulama makanya menyatakan bahwa sholat Idul Adha lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Kenapa? Sholat Idul Adha disebut di dalam Al-Quran dan diperintah oleh Allah, fasholli li rabbika, sholatlah engkau kepada Tuhanmu. Maksudnya apa? Idul Adha. Maka sholat Idul Adha lebih afdol daripada sholat Idul. Adapun hari raya Idul Fitri lebih afdol daripada hari raya Idul Adha. Paham di sini? Paham nih? Biar paham. Jangan kita taunya Islam bangun tidur makan badok tidur. Giliran hari-hari besarnya kita kagak paham. Idul Adha sholatnya lebih afdol ketimbang Idul Fitri. Kalau compare. Kalau ditimbang sama Idul Fitri sama Idul Adha, mana yang lebih afdol nih? Sholat Idul Adha lebih afdol ketimbang sholat Idul Fitri. Hari Idul Fitri lebih afdol dari Idul Adha. Paham di sini? Dari mana? Nah, ini fasholli li rabbika wanhar. Nah, di sini para ulama
ya berhenti sejenak juga. Karena apa? Ini perintah Al-Quran. Ini perintah Al-Quran. Adapun nanti hadisnya ada nggak? Ada hadisnya bahwa tentang udhiyah ada. Rasulullah SAW, ya, dhaha Rasulullah SAW bikabsyaini amlahaini aqranain dabahahuma biyadihil karimah wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu al-mubarakah ala safahiha. Itu hadis. Tadi ayat Al-Quran. Yang kedua hadis. Tapi kalau di sini bilangnya hadis fi'li. Kenapa ya? Rasulullah nggak ngucap. Ini yang ceritain sahabat. Doha Rasulullah SAW. Bunyinya seperti itu. Ini makanya ulama mengatakan ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Nanti itu ilmu hadis tuh. Nanti dah. Lu bentar atu-atu ya. Mungkin kagak jajan. Ntar kalau semuanya gue kasih, gue bingung. Nyelap akhirnya. Yang jelas ada hadis fi'li, ada hadis fi'li maksudnya apa, Beb? Hadis fi'li, hadis yang dari perbuatan Rasulullah. Rasulullah nggak ngucap, tapi ada perbuatan Rasulullah. Nah, sahabat pada cerita, sahabat pada ngomong, sahabat yang ada ngasih tahu, itu namanya hadis fi'li. Kalau qala Rasulullah baru, atau sahabat ngomong sami'tu Rasulullah qal, baru itu namanya hadis qauli. Nah, untuk kurban ini namanya hadis fi'li. Kenapa? Rasulullah nggak ngomong yang secara ya sahabat pada bercerita atau sahabat yang mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bikabsyaini. Rasulullah menyembelih atau berkurban atau berudhiyah dengan 2 kambing gibas. Amlahaini, dua-duanya putih kehitam-hitaman. Bukan putih polos. Amlahain putih, dominan putih, tapi ntar di kakinya ada hitam, atau di punggungnya ada hitam, atau di lehernya ada hitam, tapi dominan putih. Nah, itu amlahain namanya. Jadi Rasulullah kambingnya setiap tahun nggak pernah putih polos, tapi putih dominan, tapi ada hitam-hitamnya. Entah hitamnya di kaki, entah hitamnya di punggung, entah hitamnya di perut, entah hitamnya di leher, entah hitamnya di depan, pokoknya ada hitamnya. Amlahain, dan 2 mesti. Rasulullah tiap tahun 2. Shallu ala Nabi Muhammad. Amlahaini akronain, dan dua-duanya ada. Setiap tahun 2, dan dua-duanya itu kambing gibas dan ada tanduknya, cakep. Dan selalu udhiyah dengan tangan yang mulianya Rasulullah SAW. Kalau udah tangannya Rasulullah yang nyembelih, berarti kurban itu pembantaian bukan? Pembantaian apa bukan? Bukan. Rasulullah yang ngelakuin kok. Rasulullah yang nyembelih dengan tangannya yang mulia. Berarti itu bukan pembantaian. Bukan pembantaian. Jelas? Nah, sama wa kabbara, ya, kemudian Rasulullah membaca bismillah dan Allahu akbar, bertakbir, Allah bismillah, Allahu akbar, dan meletakkan kakinya di ala sofahiha atau sofahihima, ya, ditaruh di sofahiha. Sofahnya si hewan. Sofah itu apaan? Kambing, ya, maksud kambing. Kalau onta nggak mungkin. Sofah itu bagian, dibilang leher bukan? Karena pangkal leher, ini apa namanya? Pangkal ya. Pangkal leher tapi di atas pundak atau di atas bahu. Itu namanya sofah. Di sini ditekan oleh Rasulullah dengan kakinya yang mulia. Ada yang bilang, ada riwayat mendekat pakai kaki. Kadang Rasulullah pakai dengkul. Tapi kebanyakannya pakai kaki, diinjak sedikit, ditekan aja, nggak diinjak sampai gimana gitu. Enggak, jangan, pencet aja sedikit, sembelih. Ya, subhanallah, baru-baru di sini ternyata diteliti oleh ada dokter khusus ngambil S3 tentang penyembelihan. Ada orang Indonesia, dokter, desertasinya dia ngambil penyembelihan, desertasinya sembelihan. Diketahuin, ya, ternyata
memang di sofa di bawah pangkal leher hewan tuh atau kambing khususnya, di sofa itu ada urat yang nyambung antara ke otaknya. Jadi kalau dipencet dia tenang, dia diem, nggak akan bergerak, dia diem sendiri, nggak akan ngamuk, nggak akan liar, nggak akan stres, nggak, diem. Bayangin Rasulullah SAW nggak pakai sekolah, nggak pakai apa, melainkan Rasulullah tahu dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perilaku Rasulullah pasti ada dasarnya, ada hikmahnya, ada ilmunya, pasti. Kembali lagi. Oke, itu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hukumnya apa? Hukumnya kan belum tahu nih. Ini baru dasar daripada dalilnya. Oke. Nah, ya kenapa ada hukum? Karena tadi ada perintah Al-Qur'an. Dari perintah Al-Qur'an itu ya, semua ulama, ijma'ul ulama, konsensus, sepakat seluruh ulama bahwa ibadah udhiyah ada. Ibadah udhiyah itu ada. Paham? Seluruh ulama, bahkan dari zaman Rasulullah SAW sampai sahabat, sampai tabi'in, sampai tabi'in, setelah para tabi'in, terus sampai hari ini sepakat seluruh ulama. Mau madhabnya apa? Mau madhab loreng-loreng lagi, tetap loreng-loreng. Ya, mau madhab hitam, mau putih, mau abu-abu, mau belantong. Belantong kayak burung dara tuh. Madhab apa aja ya, sepakat seluruh ulama bahwa udhiyah itu ibadah ada dan memang berdasar dan perintah dari Allah. Perintah fasalli li rabbika. Adapun hukumnya baru berbeda pendapat. Di sini kita sedikit ya meluaskan sedikit wawasan kita cerita tentang madhab. Dari kalimat fasalli li rabbika wanhar, di sini Imam Abi Hanifah punya pendapat, Imam Malik punya pendapat, Imam Syafi'i punya pendapat. Adapun hukum udhiyah ada, perintah udhiyah ada, perintah dari Allah udhiyah ada, nggak boleh diingkarin, ijma' para ulama. Berarti yang ijma' yang bilang bahwa 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah itu pembantaian hewan, berarti orang-orang beler tuh, dia beler, nggak tahu apa-apa di hidupnya. Ya, Imam Abi Hanifah mengatakan apa yang dikatakan oleh Abi Hanifah hukumnya tentang udhiyah. Kita masuk hukum. Hukum bagi mereka adalah wajib bagi orang yang tinggal di negara aman atau negara makmur. Selagi negaranya nggak ada perang, nggak ada konflik, nggak ada peperangan di situ, nggak ada apa-apa, tenang-tenang aja, maka wajib setiap orang untuk udhiyah, setiap muslim wajib, nggak ada tadang aling-aling. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan lagi, wajib, mau tinggal di mana lagi loh? Mau lagi perang kek, mau kagak? Wayahnya 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah wajib beli kambing lo sembelih. Oh, Imam Malik tuh. Hukum. Imam Malik mengatakan udhiyah adalah mau tinggal di mana? Mau dia siapa? Wajib. Bahkan Imam Malik bilang nggak pakai mampu, wajib. Selagi dia ada duit di hari tanggal 10 Dzulhijjah buat anak bininya, orang-orang yang disedekahin, yang dinafkahin sama dia sampai 13 Dzulhijjah punya lebihan, wajib dia untuk beli hewan kurban. Dan Syafi'i mengatakan enggak. Imam Syafi'i mengatakan apa? Sunnah. Loh, kok sunnah? Kan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu kemudian sembelih. Ini perintah loh. Perintah itu berarti al-asal fil amr adalah al-wujub. Dalam ilmu usul seperti itu. Kok Imam Syafi'i main ngomong sunnah? Ya, Imam Syafi'i punya landasan. Imam Syafi'i punya argumentasi. Imam Syafi'i punya ilmu juga. Maksudnya apa? Kata Imam Syafi'i,
Betul, ini Al-Quran. Tapi Al-Quran itu tidak bisa dibaca secara kasat itu aja. Secara tekstual nggak bisa. Terkadang Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan hadis, bisa ditafsirkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, di surat yang lain, atau dengan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Itu alasan Imam Syafi'i. Hadisnya dari mana? Baru Imam Syafi'i pun mendapatkan ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Nah, itu yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Syafi'i dapat ada hadis yang berbunyi dari lafadznya Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan untuk berudhiyah. Wajib bagi aku untuk berudhiyah. Wa huwa sunnatun lakum. Adapun itu sunnah bagi kalian wahai umatku. Imam Tirmidzi. Kemudian di hadis yang lain ada lagi berbunyi, walaupun lafadznya beda, tapi tetap maknanya sama. Apa kata Rasulullah SAW bersabda? Kutiba alayya bin nahri wa huwa laisa biwajibin alaikum. Au kama qala Rasulullah. Aku diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban di saat 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Adapun itu sunnah bagi kalian. Dari dua hadis ini dan berbagai hadis-hadis yang lain yang diobservasi oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwa udhiyah adalah sunnah kifayah. Paham habis sini? Paham habis sini? Jelas? Kenapa? Ada hadis loh, Rasulullah ngomong, aku diperintahkan untuk nyembelih hewan kurban, untuk udhiyah, untuk kurban. Tapi ini sunnah bagi kalian. Nah, itu nggak satu dua yang didapatin oleh Imam Syafi'i hadis-hadis seperti itu. Berarti apa? Ada statement dari Rasulullah yang mengatakan bahwa ini boleh-boleh aja sunnah, nggak wajib. Jelas habis itu? Jelas? Paham? Ya. Nah, itulah ya. Jadi apa hukum dari Imam Syafi'i? Sunnah kifayah. Adapun Imam Abu Hanifah nggak pakai hadis, nggak apa-apa. Kalau udah fasalli li rabbik wanhar, dah wajib. Mereka nggak mau. Kalau udah Al-Quran udah nggak ada tanda ngaling-ngaling. Imam Syafi'i nggak. Imam Syafi'i kita lihat dulu yang lain. Ada hadis mungkin yang mengatakan ini ternyata dapat, ternyata ada, memang benar bahwa Rasulullah mengatakan udhiyah wajib bagi saya diperintahkan, tapi itu adalah sunnah bagi kalian. Ini adalah salah satu daripada kemuliaan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah ini ada sebagian, ada beberapa khususiyah, keistimewaan khusus buat Nabi, tapi enggak buat kita. Salah satunya kurban. Bagi Nabi wajib. Harus, Nabi nggak boleh nggak udhiyah setiap tahun. Ada apa lagi? Tahajud. Nah, Rasulullah wajib tahajud, nggak kayak gitu. Kalau kita boleh-boleh aja, makanya baler semuanya kita. Kalau Rasulullah tiap malam wajib tahajud. Rasulullah wajib tiap malam sholat witir, kita enggak. Ada beberapa dikumpulkan oleh ulama, ya disusun. Bahwa ibadah-ibadah yang wajib bagi Rasulullah nggak wajib bagi kita. Alhamdulillah, subhanallah, shollu ala Nabi Muhammad. Ada keistimewaan. Salah satu keistimewaan apa lagi, Beb? Bini 9. Nah, punya istri 9. Oh, saya mau kayak Nabi, palelo peang. Itu khusus buat Nabi. Nah, lo bolehnya 4. Empat semper lo jalan. Ngitung bintang jalan mundur. Jangan main-main. Ngitung bintang lo. Jadi orang gila. Jangan. Kalau Rasulullah 9. Ya. Kalau umatnya hanya khususiyah tuh. Istimewa Rasulullah. Di zaman sahabat, ada sahabat waktu di Madinah punya lebih dari 4. Ya, lebih dari 4, akhirnya ditegol oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, amsik arba'an wa farrik sa'irahunna.
Pegang 4, yang lain terpisah, yang lain lepas. Pilih 4, yang lain lepas. Karena lebih dari 4 istri hanya khusus untuk Rasulullah. Jangan model-model deh lo, jangan gaya-gayaan. Wah, mau 5, mau 6, mau kayak Nabi. Nah, sholat witir lo kagak mau. Ngikutin yang 9. Ya udah ya, jangan lebih dari yang jangan. Mana nih yang muke-muke? Enggak yang tua-tua, enggak. Ya, aneh tahu. Enggak yang tua-tua udah korban dia. Korban, kesian deh. Kejeblos. Udah nggak mungkin lebih dari 1. Kecuali ada. Ya, itu adalah hukum daripada kurban. Hukum-hukumnya dari itu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan sunnah kifayah. Apa itu Beb? Sunnah kifayah Beb? Saya nggak paham Beb. Apaan sih? Ada sunnah kifayah lagi nih. Jadi hukum itu ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Fardu ain. Fardu ain itu fardu kewajiban yang wajib dilakukan oleh individu manusia seorang muslim. Nggak boleh. Nggak. Itu namanya fardu ain. Contoh, gampangnya sholat subuh. Tadi sholat subuh nih. Ada yang di Darul Mustafa, ada yang di rumah. Sholat subuh. Apakah 1 atau 3 orang di sini sholat subuh terus segini nggak wajib sholat subuh? Enggak. Fardu ain sholat subuh. Setiap individu kita wajib sholat subuh. Nah, adapun fardu kifayah gimana? Kalau fardu kifayah, kalau dilakukan sebagian atau 1 orang, maka menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Tapi hasil ada yang melakukan. Contohnya apa? Contoh yang banyak adalah sholat jenazah. Apalagi mengurus jenazah, itu fardu kifayah. Kalau ada 1 yang udah ngelakuin, maka atau sebagian ngelakuin, maka menggugurkan kewajiban. Kalau nggak ada yang ngelakuin sama sekali, dosa semuanya. Apalagi amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah. Bukan buat Habib Rizik doang. Kita juga wajib kita amar ma'ruf nahi munkar. Wajib kita. Bukan Habib Rizik doang, FPI bukan. Cuman yang ngelakuin beliau-beliau. Paham ente? Nah, beliau-beliau tuh ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar berarti menggugurkan kewajiban, kita nggak dapat dosa. Kita nggak jadi dosa, itu namanya fardu kifayah. Asal ada yang ngelakuin. Tapi kalau nggak ngelakuin, semuanya dosa. Semuanya diadab, semuanya diigab, semuanya kena sanksi. Itu namanya fardu kifayah. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Ya, jangan kita yang lihat terus enak-enakan aja. Oh, itu kan dia, itu kan FPI, itu kan bohong enggak. Setiap individu kita fardu kifayah loh untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jelas sampai sini. Adapun sunnah ain. Sunnah ain ini apa, Beb? Sunnah ain sunnah yang sunnah, kalau sunnah hukum yang kalau dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan enggak apa-apa. Enggak dosa. Sunnah ain apa? Yang kalau dilakuin sunnah bagi individu masing-masing manusia yang Islam muslim. Contohnya nanti sholat duha. Sholat duha buat siapa? Sunnahnya dapat individu masing-masing. Kalau yang ngelakuin sholat, bukan sebagian misalnya jamaah Darul Mustafa ngelakuin terus yang lain enggak bisa nutupin yang lain, enggak, tetap yang lain juga sunnah. Setiap individu itu namanya sunnah. Nah, sunnah kifayah ini kurban. Kalau dilakukan bagi orang yang bukan serumah sebenarnya, orang tanggungan hidupnya dia, jadi bahasanya sebenarnya kalau lebih tepatnya ya, bukan salah. Kalau ada yang bilang satu rumah ngelakuin satu kurban, beli satu kurban, itu boleh aja. Cuman lebih tepatnya tanggungan hidupnya dia.
setanggungan hidupnya. Contoh. Uje ya, contoh Uje. Uje punya bini 4. Nah, enak kan kalau dia ngomong bini 4, enak aja tuh. Girang dia, mukanya merah-merah gitu. Beb, satu aja saya kemarin tipes, gimana 4? Gak apa-apa, Cik, doa amin gitu, Cik. 4 akur, 1 nampan kalau makan. Wah, mau nggak lu? Uje bini istrinya mumpung nggak ada perempuan, enak kalau majlis nggak ada perempuan gini enak. Nggak ada ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu disambit kok pisang. Makanya saya majlis nggak mau ada perempuan, nggak ada ibu-ibu, saya nggak punya majlis ibu-ibu saya. Ya, nggak bebas. Terus apa lagi tadi? Uje punya istri, yang satu di Condet, nomor 2 Sulawesi, nomor 3 di Papua. Modar lo gilirnya. Ada 4. Uje cuman 1. Ya. Uje beli kambing beli kambing 1 disembelih. Cukup gak buat nutupin 4 rumah? 4 istri dan anak-anak. Uje 4 istri, anaknya 10 lagi. 4 istri, anak 10. Makmur gak? Amin. Amin ngapa lo, Uje? Kagak ada amin-amin. Cukup gak? Nah itu cukup. Sunnah kifayah. Nggak kudu, di rumah nomor 1, di rumah nomor 2, di nomor 3. Enggak. Yang dibilang sunnah kifayah di sini bagi keluarga atau kepala keluarga yang punya tanggungan hidup. Jadi tanggungan hidupnya berapa orang? Ya itu deh. Istrinya 1, anaknya 5, ya udah itu. 1 udah nyembelih 1 kambing, misal cukup. Cukup apa? Cukup menggugurkan sunnah. Paham? Jadi lebih tepatnya tanggungan bukan rumah. Tapi boleh aja, cuman lebih tepat tanggungan. Tanggungan hidup terkadang masih nanggung hidup. Ya, istri, ada ibu, ada bapak, ya kan? Adik atau keponakan, sama itu semua. Itu namanya tanggungan hidup. Jelas. Adapun hukumnya itu tadi. Jadi, hukum tadi udah kita tahu bahwa sunnah kifayah. Nah, apakah bisa jadi wajib? Nah, bisa jadi wajib. Karena yang ngomong wajib hanya Imam Abi Hanifah dan Imam Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, apakah kurban ini bisa jadi wajib? Bisa. Kalau dinazarkan. Saya nazar. Misalnya Uje lagi nih, Uje lagi ya. Contoh Uje nggak apa-apa, biar dia ketawa. Contoh Uje mau kawin lagi yang nomor 2 nih. Dia lagi ngelamar nih kemarinan nih. Diterima tadi pagi nih. Diterima sama calon mertuanya nomor 2. Uje ngomong alhamdulillah diterima. Saya nazar ntar 10 Dzulhijjah saya mau motong kurban. Wajib gak tuh? Wajib. Karena menazarkan. Nazarin. Yang kedua, dengan cara apa ya? Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ditentukan. Tentukan di sini ini banyak memang yang kepleset, ya, banyak mungkin yang nggak tahu atau yang lagi kebingungan kok ngomong begitu. Jadi kalau udah nentuin, ini hewan kurban saya. Ini hewan kurban saya. Ini hewan atau enggak ngomong. Itu ngomong si bapak ngomong sama anak, itu hewan kurban. Itu hewan kurban bapak. Nentukan. Kalau udah nentuin itu hewan dan hewannya ada, maka itu udah jadi nazar, jadi wajib. Nazar dan menentukan hewan kurban, itu hewan kurban saya. Ini hewan kurban saya. Itu menjadi wajib. Kalau wajib, dirinya dan semua yang ditanggung hidup sama dia, siapapun dia, orang rumahnya, yang ditanggung hidup, sahabat dia, nggak boleh makan seujung kuku pun tuh daging. Nah, cara gimana? Makanya ulama mengatakan
Imam Bajuri ngasih solusi. Kalau lagi mau ngasih ke panitia atau ngasih tahu orang, bilang aja, ini hewan yang akan saya sembelih tanggal 10 Dzulhijjah. Itu Imam Bajuri ngasih tahu kayak gitu. Atau juga ulama ada yang mengatakan, ini sunnah kurban saya. Selesai. Itu nggak jadi karena ada kalimat sun. Tapi kalau ngomong, ini hewan kurban saya, ini hewan kurban bapak, ini hewan kurban gue, pokoknya pakai apaan pun bahasanya lagi, itu maka menjadi wajib. Kalau udah wajib, nggak boleh dimakan. Yang wajib hanya disedekain ke orang, dan sedekahnya hanya wajib ke fuqara wal masakin. Nah ini ngeri nih. Nadar boleh-boleh aja, kita boleh aja nadar, mau sengaja nadar nggak apa-apa. Kita nadar misal, tanggal 10 13 nih hewan kurban saya nadarin. Cuman hati-hati. Bagi siapa? Bagi si panitia. Ataupun kitanya nih, misal kita motong hewan kurban sendiri di rumah, atau si panitia tahu ini nazar ini. Kalau nazar distribusinya nanti jangan ke yang mampu. Ini ada hewan-hewan, ada 1-2 biji yang nazar nih, mandur nih. Nah, harusnya ke fuqara wal masakin. Kalau sunnah kurban nanti distribusinya baru boleh-boleh aja. Kalau jadi sunnah. Jelas sampai sini? Jelas. Kapan waktunya kurban? Karena sudah 7 menit, hampir 7 menit lagi. 7 menit lagi. Ya, yang panjang ternyata udhiyah, saya nggak bisa. Ya. Kapan waktunya udhiyah? Udhiyah waktunya setelah terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari. Dan afdolnya kapan? Setelah langsung afdolnya aja. Bagusnya setelah terbit matahari, yaitu isyraq atau syuruk atau tulu. Ya, terbit matahari, kalau kita lihat di aplikasi namanya syuruk atau isyraq atau tulu atau terbit. Ya, dari terbit matahari dan lewatin 2 rakaat sholat plus 2 rakaat khutbah. Nah, 2 rakaat sholat dan 2 rakaat khutbah. Sorry, sekali lagi. Terbitnya matahari tambah 16 menit. Maksudnya terbitnya matahari setinggi tombak. Terbitnya matahari setinggi tombak itu dari syuruk atau dari isyraq 16 menit. Dari situ tambahin lagi 2 rakaat sholat id tambah 2 khutbah id. Kira-kira berapa menit tuh? Dari 16 menit. Jadi misal tanggal jam 6 syuruk, jam 6 terbit. Tambah 16 menit, 6 lewat 16. Khutbah 2 rakaat sama 2 khutbah. Kira-kira berapa menit tuh? 20 menit deh ya. Itu udah lama tuh 20 menit. Mau apain 20 menit? Kepanjangan khutbah. Ya, 20 menit. Jadi 6.36. Taruh 6.40, itu udah afdol untuk sholat. Tapi kalau untuk terbit, setelah terbit kita nggak pakai nunggu sholat, boleh. Tapi afdolnya nunggu sholat, nunggu setelah sholat. Kapan selesainya udhiyah kurban? Tanggal 13 isyraq. Itu tanggal 10 Dzulhijjah tuh. Itu tadi masuknya tanggal 10. Jadi kalau sebelum subuh kira-kira mau motong korban boleh nggak? Kayak lo sholat zuhur jam 10 pagi, boleh nggak? Lo tanyain diri lo nih, gitu aja deh. Ini mau sholat zuhur jam 10 pagi, dikata orang Senewan lo. Kan begitu sama. Ya, jadi nggak boleh, nggak sah. Kalau dipotong gimana? Halal aja tuh daging, cuman nggak jadi udhiyah. Halal tuh daging, boleh. Cuman kan tanggung jawab orang. Ini kan punya hak orang. Orang maunya udhiyah. Selesainya kapan? Tanggal 13 Dzulhijjah terbenam matahari. Begitu 13 berarti tanggal 6 besok insyaallah ya. Iya. Tanggal 6. Tanggal 6, 7, 8, 9 maghrib begitu. Uje udah azan di musola. Uje lagi. Kalau udah azan maghrib, Allahu Akbar. Dah kan. Enggak bisa. Tapi banyak ulama, bukan ada beberapa ulama yang menguatkan dan pendapatnya kuat, mengatakan
selesainya tanggal 12 Dzulhijjah. Hati-hati tuh. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i kuat dalilnya, kuat landasannya, mengatakan tanggal 12 udah selesai maghrib. Jadi 13 udah nggak sah lagi udhiyah. Tapi itu beberapa pendapat. Adapun jumhurnya ulama Syafi'i mengatakan tanggal 13 maghrib. Nah, ulama kita terutama Alawiyin ya, mereka gimana? Ambil yang jaga-jaga, jangan lebih dari tanggal 12 Dzulhijjah. Tuh, kalau Alawiyin begitu sikapnya mereka. Paham? Salaf kita sikapnya enggak. Kalau udah 12 enggak. Enggak. Maksudnya udah 10, 11, 12. Kenapa? Karena masih ada yang ngomong bahwa setelah 12 udah enggak, atau berakhirnya waktu waktu kurban. Jelas sampai sini. Adapun hewan-hewannya adalah kambing, sapi, unta. Kambing ada dua macam, ada kambing kacang, ada kambing domba. Ada sapi, oke sapi. Yang dikiaskan dari sapi oleh para ulama, kerbau, kebo bisa, dan onta. Kambing ada dua, ada kambing kacang. Kapan gimana umurnya nih? Apa sembarang kambing aja disembelih boleh? Ya, kalau kambingnya kambing kacang atau kambing Jawa harus 2 tahun. Harus 2. Kalau kambingnya domba setahun boleh. Setahun boleh. Atau lebih dari 6 bulan tapi udah kupak, itu khusus domba. Jadi ngomong kupak kapuk, ini bukan ngomongin kambing kacang. Jangan salah ente, jangan kelapak nanti kang dagang, ini udah kupak nih. Ya, lo kagak ngaji lo. Kalau kupak tuh ngomongin domba. Paham ente? Jadi domba kalau apa tadi? Kambing kacang mau kupak mau kagak harus 2 tahun. Yang ngomongin kupak boleh dipotong untuk udhiyah untuk kurban itu hanya domba. Paham? Dan itu pun kalau udah lebih dari 6 bulan. Masalahnya katanya kan kalau domba harus 1 tahun. Boleh kan enggak 1 tahun asal ini ngomongin domba. Ya. Nah, boleh enggak 1 tahun tapi berapa? Lewat 6 bulan. Jangan masih 5 bulan tapi udah kupak. Terus disembelih buat kurban, enggak sah. Enggak sah untuk kurbannya. Adapun dagingnya halal. Sedekah biasa namanya. Paham ke sini? Tapi kalau kambing kacang atau kambing Jawa wajib 2 tahun. Beb, emang ada akte kelahiran, ada duk capilnya tuh kambing. Ya, taunya dari mana? Ulama cuman mengatakan taunya dari yang miara atau yang dagang. Tapi kalau sekarang wallahu alam. Yang dagang dari mana? Ya, makanya yang dagang ya jangan sembarangan dagang aja, jangan ngambil cuman kulakan udah yang ngambil aja gitu by phone. Enggak, samperin, lihat saya mau yang udah bener, yang nanti udah umurnya, yang apa. Tanya ke yang apa? Yang miara, dan miara harus bener, harus jujur. Kalau dia main pakai tang aja, dikupak-kupakin tuh domba, nggak sah. Wallahu a'lam. Adapun kriteria hewan-hewannya agak panjang, sampai sini aja. Yang insya Allah ini cukup dari yang kurang. Insya Allah cukup daripada nggak sama sekali. Insya Allah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua. Dan insya Allah tanggal 10 Dzulhijjah kita semua Allah anugerahin bisa kurban. Minta sama Allah, ini ibadah. Ma'amila bani Adam min amalin ahab ilallah. Nanti ada hari-hari yang ente mau amal apa, anugerahan kita bisa beli kambing. Apa pengorbanan, ya gak? Buat siapa? Buat kita. Dan itu nggak ada. Ente mau nyari ibadah di hari tanggal 10 sampai 13, mau berbuat baik apa aja nggak ada yang Allah demen kecuali motong hewan kurban. Wallahu a'lam. Gobul.
Oh ya, boleh. Boleh asal dia pernah ngasih pesan, pernah wasiat. Misal babahnya, tong, kalau gua kagak ada, tiap tahun lo korban buat gua ya. Nah boleh. Tapi kalau nggak wasiat, nggak bisa. Ya. Nggak apa-apa ya. Tapi tetap nanti niatnya kita ya. Boleh. Niat aja, niat pahalanya. Tapi kalau kurban atas nama siapa ya? Almarhum, nggak bisa tuh. Kecuali almarhum sebelum dia modar, dia ngomong sama anaknya, tong, neng, tiap tahun lo berurutan ya. Anak gue 5. Kalau emang udah nggak ada tahun depan, yang nomor 1 korban buat gue ya. Yang nomor tahun besoknya nomor gitu. Nah itu nggak apa-apa, boleh, sah. Tapi kalau nggak ada pesan, nggak ada wasiat, nggak. Paham sampai sini? Jelas? Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Cukup deh. Sian Habib Soleh. Jadi kalau mau nanya apa nanti ya setelah tadi. Ya. Allahu a'lam bishawab.